Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan ke praktikum selanjutnya, yaitu eksperimen 6.4 Sun Motor From Starter and Field Resistor. Jadi pada intinya kita akan mengobservasi bagaimana prinsip kerja dari motor DC dengan susunan paralel atau disebut Sun. Nah, di sini ada beberapa komponen AC dan DC power supply. Di sini kita akan mensuplai dengan tegangan sebesar 24 volt, lalu DC voltmeter dan ampere meter. Di sini kita akan mengukur tegangan dari power supply dengan batas ukur sekitar 50 volt dan untuk arus dengan batas ukur 5 ampere. Nah, di sini ada field rheostat dengan hambatan sebesar 100 ohm. Fungsinya untuk mengatur besar arus yang akan masuk ke belitan medan. Kemudian di sini ada starting rheostat dengan batas maksimal 50 ohm 100 watt. Di sini akan mengatur besar arus yang akan masuk ke armatur atau ke belitan yang ada pada rotor. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana pengaruh dari kedua hambatan ini ke putaran pada rotor tersebut. Oke, kita akan lanjut ke praktikumnya. Baik, pertama-tama perlu kita ketahui bahwasanya field rheostat akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada 20 ohm, 10 ohm, dan 0 ohm. Lalu pada starting rheostat juga kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada 10 ohm, 5 ohm, dan 0 ohm. Dan setiap perubahan itu kita akan catat tegangannya, nilai tegangan yang muncul pada voltmeter, dan kita catat pada nilai arus yang muncul pada ampere meter. Oke, pertama-tama kondisi pertama yaitu pada field rheostat pada 20 ohm dan starting rheostat pada 10 ohm. Kita naikkan bersama-sama saja. Pada kondisi seperti ini, rotor belum bergerak. Coba kita pancing dulu. Ada percikan api sedikit demi sedikit, tapi lama-kelamaan rotor berhenti. Dan pada kondisi ini tegangan ada sekitar 28 volt DC dan untuk arus sekitar 1,6 ampere. Lalu pada kondisi ini kita ubah nilai arus pada starting rheostat, nilai hambatan maksud saya, ke 5 ohm. Pada kondisi ini armatur belum berjalan ya, atau rotor belum berjalan ya. Coba kita pancing. Nah, sudah mulai berputar. Tegangan terbaca 25 volt DC untuk arus sekitar 2,1 ampere. Lalu kita kecilkan lagi nilai hambatan pada starting rheostat ke 0. Pada kondisi ini rotor bergerak lebih cepat. Ada percikan api di sana. Dan untuk tegangan terbaca 22 volt DC dan arus terbaca sekitar 3,1 sama dengan 3,2 ampere. Ini mulai semakin cepat ya. Semakin cepat putarannya, semakin kecil ampernya. Oke, kita kembalikan lagi ke posisi semula, ke 10 ohm. Rotor mulai berputar pelan. Kemudian kita naikkan arus pada belitan medan dengan mengurangi hambatan pada field rheostat ke 10 ohm. Pada kondisi ini putaran rotor agak pelan. Untuk tegangan terbaca sekitar 26 volt, lalu untuk arus terbaca 0,8 sampai dengan 1 ampere fluktuatifnya di arus. Kemudian kita naikkan nilai arus pada armatur dengan mengurangi nilai hambatan pada starting rheostat ke 5 ohm. Nah, pada kondisi ini putaran rotor berputar agak cepat. Untuk tegangan terbaca sekitar 26 volt, lalu untuk arus terbaca sekitar 0,9 sampai dengan 1 ampere. Kemudian kita kecilkan lagi nilai hambatan pada starting rheostat ke 0. Nah, terlihat ada percikan api dan putaran rotor semakin cepat. Pada kondisi ini tegangan terbaca 20
7 volt dan arus terbaca sekitar 1 ampere. Kita kembalikan lagi ke 10 ohm pada starting rheostat. Lalu pada field rheostat kita kurangi nilai hambatannya ke 0 ohm atau tidak ada hambatan sama sekali, sehingga arus yang ke field rheostat semakin besar. Nah, kita naikkan arus pada armatur dengan mengurangi nilai hambatan pada starting rheostat ke 5. Nah, pada kondisi ini sebelumnya tegangan terbaca 20 volt DC dan arus terbaca 1,2 ampere. Putaran agak cepat ya. Lalu kita kurangin ke 5 ohm pada starting rheostat. Putaran rotor sudah mulai cepat. Tegangan terbaca 20 volt dan arus terbaca 1,5 ampere. Sudah mulai cepat di sini. Lalu kita kurangin lagi besar hambatan pada starting rheostat ke 0. Nah, rotor sudah mulai berputar sangat cepat dan bergetar ya. Di sini kondisinya tegangan terbaca 20 volt, lalu untuk arus terbaca 1 ampere sama dengan 1,5 ampere. Kemudian kita kurangi keduanya, cukup sampai di sini. Kembali ke posisi semula yaitu 20 ohm pada field rheostat dan starting rheostat pada 10 ohm. Oke, mungkin cukup sekian percobaan kali ini. Bisa kalian catat tadi nilai-nilai yang saya sebutkan tadi dan bisa jadi bahan referensi untuk mengerjakan tugasnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.